Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Marito Simbolon, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Saya akan memaparkan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana merupakan bagian dari demonstrasi kontekstual modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya. Yang pertama, saya mendominasi pembelajaran, artinya teacher center learning. Saya terlalu banyak berceramah, sementara siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Yang ketiga, fokus utama saya adalah suasana tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Siswa saya pasif dan motivasi belajarnya rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak saya apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak hal terjadi perubahan dalam pemikiran dan perilaku saya mengenai pembelajaran. Yang pertama, saya meyakini bahwa guru itu ternyata bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar untuk peserta didik. Anak bebas memilih sumber belajar mana dan dari mana saja sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru di sini hanyalah menuntun, artinya guru hanya berperan sebagai pamong yang mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian, pendidikan dan pengajaran itu menerapkan konsep merdeka belajar. Artinya, pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana aktivitas pembelajaran itu berpusat pada peserta didik sehingga mendorong mereka menjadi lebih aktif dalam pembelajaran karena siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengeksplor pengetahuannya. Yang ketiga, pendidikan itu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kodrat anak artinya dia lebih suka bermain dan hal ini saya integrasikan dalam pembelajaran saya, di mana saya memasukkan permainan-permainan seperti kuis atau praktikum dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Yang keempat, pendidikan itu membentuk budi pekerti. Artinya menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau karakter merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tetapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual, cerdas pemikiran, dan baik kepribadian. Tiga semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, artinya seorang pendidik harus bisa membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Yang kedua, Ingmadio Mangun Karso, di tengah membangun kekuatan. Artinya kehadiran pendidik dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, potensi yang dimiliki anak dapat berkembang dengan baik. Ketiga, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Artinya seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada siswa untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan memilih makna pada kehidupan. Demikianlah pemaparan saya mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.